Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Cynthia Arminita dari Program Studi Ekonomi 2020 dengan nomor induk mahasiswa 2023140008. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait hukum perdata. Untuk itu, saya akan memulai presentasi pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ada pengertian hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hak antara individu yang lebih menitikberatkan pada kepentingan perorangan. Kata hukum merujuk pada seperangkat aturan, sedangkan perdata berarti mengatur hak, harta benda, dan hubungan dengan individu atau badan hukum. Penerapan hukum perdata berdasarkan asas logika dengan tetap memperhatikan norma masyarakat. Dalam arti luas, meliputi ketentuan-ketentuan hukum material yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Hukum perdata material sering juga disebut hukum sipil. Kemudian ada sejarah hukum perdata di Indonesia. Hukum perdata muncul pertama kali di Indonesia dari bahasa Belanda atau Burgerrecht. Belanda mengambil aturan tersebut dari hukum Eropa kontinental yang masuk dalam hukum perdata Romawi. Ketika Belanda memerintah Hindia Belanda, hukum perdata tersebut juga diterapkan di Indonesia. Sumber hukum tersebut kemudian dikodifikasikan dalam Burgerrecht Wetboek, lalu diterjemahkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau yang biasa disingkat dengan KUH Perdata. Pada tahun 1948, Kitab Undang-Undang tersebut diberlakukan secara resmi di Indonesia atas dasar asas Concordat atau asas politik. Penerapan aturannya kemudian disesuaikan dengan norma dan kultur masyarakat di Indonesia. Setelah itu, hukum perdata mengalami banyak proses perubahan. Kemudian ada tujuan hukum perdata. Tujuan hukum perdata sendiri adalah untuk mencapai suasana yang tertib hukum, di mana seseorang mempertahankan haknya melalui lembaga peradilan sehingga tidak terjadi tindakan sewenang-wenang. Kemudian sumber hukum. Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang bersifat memaksa, yaitu aturan yang apabila dilanggar mengakibatkan sanksi tegas dan nyata. Pada dasarnya, sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material adalah tempat dari mana material itu diambil. Sumber dalam arti material adalah sumber. Dalam arti tempat adalah stateless atau lembaran negara di mana di rumusan ketentuan undang-undang hukum perdata dapat dibaca oleh umum, di mana hukum perdata material mengatur kepentingan-kepentingan perdata. Kemudian sumber hukum formil. Sumber hukum formil merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formil ini berlaku. Yang mana hukum perdata formil mengatur pertikaian hukum mengenai mempertahankan peraturan-peraturan hukum perdata material dengan pertolongan hakim. Kemudian hukum perdata material yang mengatur kepentingan perseorangan. Yang pertama, hukum pribadi atau person rights. Yang kedua, hukum keluarga atau family rights.
Yang ketiga, hukum kekayaan, primogeniture rights, dan yang keempat ada hukum waris atau average. Kemudian, menurut para ahli, hukum formal terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum formal. Hukum formal ini sendiri benar-benar mengikuti isi. Berbeda halnya dengan hukum formal material. Hukum formal material ini hanya sebagai prosedur dalam hukum. Kemudian ada pembagian bab dalam KUH Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga tersusun atas bab-bab sebagai berikut. Yang pertama, buku 1 tentang orang atau one person rights, tentang orang, di mana buku ini mengatur hukum mengenai diri seseorang atau hukum kekeluargaan. Yang kedua, hukum tentang benda. Buku ini tentang kebendaan. Dalam buku ini mengatur segala hal yang berhubungan dengan hukum kebendaan dan hukum waris. Kemudian yang ketiga, buku tentang perikatan atau forbidden rights. Buku tentang perikatan ini mengatur hak dan kewajiban timbal balik antar perorangan, badan hukum maupun pihak tertentu. Kemudian buku yang keempat tentang daluarsa atau pembuktian, atau biasa disebut dengan istilah perjuring and badging. Buku tentang pembuktian ini sendiri mengatur alat pembuktian dan akibat hukum yang ditimbulkan. Kemudian ada beberapa unsur-unsur hukum perdata, yaitu adanya kaidah hukum, kemudian mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain. Yang ketiga, bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum waris, hukum perikatan, serta hukum pembuktian dan kadaluarsa. Kemudian ada perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata. Perbedaan yang pertama terletak pada isi hukum pidana dan hukum perdata. Hukum perdata mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain. Sedangkan hukum pidana menekankan pada hubungan hukum antara orang dengan anggota masyarakat tertentu. Kemudian perbedaan yang kedua dapat dilihat pada perbedaan pelaksanaan antara hukum pidana dan hukum perdata. Pada hukum perdata ditandai dengan pelaporan atau pengaduan oleh pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan hukum pidana ditandai pelanggaran norma hukum langsung yang diproses oleh pengadilan tanpa adanya pengaduan dari pihak lawan. Kemudian perbedaan yang ketiga dapat kita lihat pada perbedaan dari segi penafsirannya. Pada hukum perdata, penafsiran diperbolehkan untuk mengadakan macam-macam interpretasi terhadap undang-undang perdata. Sedangkan pada hukum pidana ditafsirkan hanya berdasarkan undang-undang pidana. Selanjutnya ada sifat-sifat hukum acara perdata. Sifat hukum acara perdata adalah melaksanakan hukuman terhadap para pelanggar hak pihak lain yang dimana pelaksanaan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang ada di dalam hukum material agar saat menjalankan keputusan dapat dilaksanakan secara paksa melalui pengadilan. Adapun sifat-sifat hukum acara perdata secara garis besar yaitu terdiri dari sifat memaksa, sifat mengatur atau menambah, dan sifat sederhana. Yang pertama, sifat memaksa.
hal mana hukum acara perdata mengikat para pihak yang bersengketa dengan berdasarkan ketentuan hukum yang ada. Sebagaimana maksud dari contoh ketentuan yang dimuat dan diatur pasal 129 ayat 1 dan 2 Hersin Inland Reglement atau HIR, dalam mana terdapat putusan Versteeg. Apabila putusan pengadilan atau keputusan hakim ini diberitahukan kepada pihak yang kalah, maka pihak yang kalah dapat melakukan perlawanan dalam jangka waktu 14 hari setelah pemberitahuan itu disampaikan kepadanya. Dan jika putusan pengadilan atau keputusan hakim itu diberitahukan bukan kepada pihak yang kalah, maka perlawanan itu boleh diterima sampai pada hari ke-8 sesuai dengan tuntutan. Kemudian sifat yang kedua mengatur atau menambah, di mana hukum acara perdata dapat disampingi oleh para pihak yang bersengketa guna mengatur kepentingan-kepentingan khusus dari para pihak yang bersengketa, sebagaimana contoh dalam praktik pembuktian di persidangan, di mana jika ada perjanjian pembuktian di persidangan tersebut terhadap alat bukti, maka alat bukti yang diajukan dapat dikesampingkan sebagaimana dimuat dan diatur dalam ketentuan pasal 164 Hersin Inland Reglement atau HIR. Kemudian sikap hukum acara perdata yang ketiga yaitu sifat sederhana, di mana sistem peradilan dalam hukum acara perdata dilakukan dengan cara sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana ketentuan tersebut telah disebutkan pada pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian ada subjek dan objek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban serta hukum. Subjek hukum sendiri dibedakan menjadi dua macam, yaitu satu, manusia atau natural person, yaitu manusia sama dengan orang karena manusia mempunyai hak-hak subjektif dan kewenangan hukum. Kemudian subjek hukum berupa badan hukum atau fixed person, yaitu badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban. Kemudian objek hukum, yaitu segala sesuatu yang berada di dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum berdasarkan hak atau kewajiban yang dimilikinya atas objek hukum yang bersangkutan. Selanjutnya, berdasarkan wewenang yang diberikan kepada badan hukum, maka badan hukum juga diklasifikasikan menjadi dua macam. Jadi klasifikasi badan hukum berdasarkan eksistensinya. Yang pertama, badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah. Jadi badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah ini seperti badan pemerintahan dan perusahaan negara. Kemudian yang kedua, badan hukum yang diakui oleh pemerintah. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah ini seperti perseroan terbatas dan koperasi. Kemudian badan hukum untuk tujuan tertentu, badan hukum yang diperbolehkan atau badan hukum untuk tujuan tertentu yang bersifat ideal itu seperti yayasan. Kemudian berdasarkan wewenang yang diberikan kepada badan hukum, maka
ada dua klasifikasi. Yang pertama ialah badan hukum publik dan yang kedua badan hukum privat. Badan hukum publik yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah dan diberi wewenang menurut hukum publik, seperti departemen, provinsi, serta lembaga-lembaga negara. Sedangkan badan hukum privat yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah atau swasta dan diberi wewenang menurut hukum perdata. Kemudian contoh hukum perdata. Contoh yang pertama, hukum perkawinan. Hukum yang mengatur tentang perkawinan termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Aturan tersebut termasuk dalam hukum perdata karena melibatkan hubungan antar individu, yakni suami dan istri. Pengaturan perkawinan sangat penting untuk mencegah tindakan pelanggaran dalam hubungan rumah tangga seperti KDRT, kemudian pernikahan di bawah umur, perceraian, hingga hak asuh anak. Kemudian hukum waris. Aturan mengenai harta warisan juga masuk ke dalam hukum perdata. Hukum tersebut sangat penting untuk menjawab kasus-kasus seperti perebutan harta warisan oleh anak dari pihak keluarga. Di dalam hukum ini akan diatur wasiat pihak yang berhak menerima dan menolak warisan. Warisan yang tidak terurus, kemudian hak mewarisi, pembagian warisan. Kemudian ada hukum keluarga. Persoalan yang menyangkut keluarga pun diatur dalam hukum perdata. Tak hanya perkawinan, hubungan keluarga juga memiliki masalah tersendiri. Sebagai contoh, hukum perdata keluarga ini pada umumnya mengurus hukum keturunan, kemudian kekuasaan orang tua, perwalian, pendewasaan, hingga orang hilang. Kemudian yang keempat ada hukum kekayaan. Persoalan yang menyangkut kekayaan diurus dalam hukum perdata. Contoh hukum perdata kekayaan yakni pembagian harta suatu perusahaan atau lembaga, pembagian inventaris objek atau barang, kemudian mencari solusi ketika ada masalah dalam pembagian kekayaan. Kemudian yang selanjutnya ada hukum pencemaran nama baik. Kasus yang menyangkut identitas diri seperti pencemaran nama baik akan diurus dalam hukum perdata. Hukum tersebut akan mengatur tuntutan dari pihak korban kepada pelaku yang menyalahgunakan identitasnya. Kasus-kasus hukum perdata ini kini banyak terjadi di media sosial. Contoh kasusnya berupa hoax tokoh publik figur, kemudian pencemaran nama baik artis, kemudian komentar negatif. Selanjutnya ada hukum perikatan. Perikatan sebagai suatu hubungan antara dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu dari pihak lain. Dan pihak lain itu berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Kemudian dalam KUH Perdata ditentukan beberapa macam perwakilan terkait hukum keluarga, yaitu perwakilan oleh suami istri yang hidup terlama, kemudian perwakilan dengan surat wasiat atau akta, dan yang ketiga perwakilan oleh hakim. Kemudian dalam unsur hukum waris terdapat unsur-unsur penting, yaitu ada unsur individual dan unsur sosial.
Kemudian ada asas-asas hukum perikatan. Yang pertama ada undang-undang bagi mereka yang membuat. Ini berarti bahwa perjanjian yang sah itu mengikat mereka yang membuatnya. Pembuatan persetujuan sendiri hanya dapat dilakukan atas kehendak kedua belah pihak atau sepihak saja, tetapi harus berdasarkan pada alasan-alasan yang diizinkan oleh Undang-Undang Pasal 1338. Kemudian yang kedua ada asas kebebasan dalam membuat perjanjian atau persetujuan. Artinya bahwa setiap orang bebas dalam membuat perjanjian bagaimana bentuk dan isinya dengan syarat tidak bertentangan dengan kesusilaan, tertib hukum, dan undang-undang yang berlaku pada pasal 1338. Kemudian yang ketiga, asas bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Asas ini mengandung arti bahwa pelaksanaan persetujuan harus dengan itikat baik, tidak boleh dengan itikat buruk, yang artinya adalah tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan keputusan dan keadilan dengan menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Kemudian ada asas terkait harta kekayaan yang menjadi jaminan atau tanggungan. Asas bahwa semua harta kekayaan seseorang merupakan jaminan atau tanggungan semua hutang piutang. Pasal ini maksudnya untuk memberikan jaminan pada seseorang kreditur terhadap debiturnya yang lalai dalam melunasi hutang atau kreditnya. Kemudian ada perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, yaitu perbuatan melawan hukum karena kesengajaan. Yang kedua, perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan, tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian. Kemudian yang ketiga, perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Kemudian ada 4 hal yang pada umumnya dapat menghilangkan sifat melawan hukum atau sebagai alasan pembenaran, yaitu yang pertama keadaan memaksa atau overmatch. Yang kedua pembelaan darurat atau terpaksa, nutwer. Yang ketiga melaksanakan ketentuan undang-undang. Dan yang keempat melaksanakan perintah atasan. Kemudian unsur dari perbuatan melawan hukum dibagi menjadi 5, yaitu perbuatan melawan hukum karena adanya suatu perbuatan. Kemudian perbuatan tersebut melawan hukum. Yang ketiga, adanya kesalahan dari pihak pelaku. Yang keempat, adanya kerugian bagi korban. Dan yang terakhir, karena adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Kemudian ada unsur-unsur uap prestasi. Sebelum kita melihat lebih jauh terkait unsur-unsur uap prestasi ini, kita perlu mengetahui apa itu uang prestasi. Uang prestasi dan perbuatan melawan hukum merupakan dua hal yang berbeda. Uang prestasi adalah saat tindakan saat tidak terpenuhinya kewajiban yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Untuk itu, unsur-unsur uang prestasi diantaranya tidak memenuhi prestasi sama sekali. Yang kedua, memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru. Dan yang ketiga, memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu. Kemudian di sini saya akan menyampaikan contoh kasus hukum perdata. Contoh kasus ini saya kutip dari grandmedia.com
atau blog Gramedia yang ditulis oleh Nandi. Kasusnya ialah PT Indorayon dengan masyarakat, beserta analisis terhadap kasus tersebut. Kasusnya sendiri mencuat pada tahun 2019, berawal dari dibukanya PT Indorayon atas rekomendasi Wakil Presiden Republik Indonesia, yang saat itu dijabat oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Perusahaan yang pernah ditutup pada tahun 1999 oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup, yang saat ini dijabat oleh Sony Kerap, harus berhenti beroperasi karena dianggap mencemari lingkungan. Kemudian pada bulan Maret 2002, PT Indorayon berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari atau PT TPL. PT TPL ini akhirnya kembali beroperasi selama 10 tahun, namun masyarakat Korsea kembali merasakan dampak yang tidak menyenangkan. Perusahaan ini telah mencemari lingkungan dan mendatangkan banyak masalah sosial. Konflik mulai timbul dan terjadi intimidasi dari aparat tak terelakkan. Jadi selain itu, ada pula dampak terberat yang dialami oleh masyarakat Korsea, yaitu penurunan tingkat kesehatan akibat dari limbah yang mencemari udara. Kemudian banyak pula hasil panen yang menurun karena bulir padi menjadi kosong dan tidak berisi. Masyarakat Korsea kembali khawatir akan kejadian yang pernah menimpa mereka 10 tahun yang lalu. Saat itu mereka juga sangat terganggu dengan pencemaran dari limbah uap yang sangat mengganggu aktivitas mereka. Kualitas kesehatan semakin menurun akibat tingginya pasien penderita infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA pada Januari 2021 yang mencapai hingga 92 orang. Pada tahun Februari, kasus kembali meningkat menjadi 103 orang. Dan pada Januari 2003 mencapai 128 orang. Kemudian dari kasus tersebut diperoleh analisis. Jadi PT Indorayon ini terbukti telah melakukan pencemaran lingkungan hingga mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik. Kemudian hal itu juga dianggap melawan hukum karena perusahaan telah melanggar kaidah-kaidah tertulis. Kaidahnya sendiri yaitu karena bersifat bertentangan dengan kewajiban hukum dan melanggar subjek orang lain. Yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum di sini adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak milik orang lain, kemudian perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, serta perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan di dalam pergaulan masyarakat yang baik. Kemudian dari analisis tersebut diperoleh perbuatan melawan hukum yang terbagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama perbuatan melawan hukum karena kesengajaan. Kemudian yang kedua, perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Dan yang ketiga, perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan. Kemudian ada unsur melawan hukum. Yang pertama, adanya perbuatan, kemudian perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, dan yang terakhir karena adanya kesalahan dari pelaku. Ini sumber referensi buku dan website yang saya gunakan untuk sebagai bahan materi dalam penjelasan saya mengenai hukum perdata kali ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait hukum perdata.
Sekian dari saya, terima kasih.